badannya itu kurang bergerak. Angin laut kan bahaya. Bahaya Pak. Bahaya kalau sore malam itu bahaya. Makanya ke laut mah jadi jangan terlalu Lama Iya. nggak gerak juga. mendingan sih cuaca bagus. Kalau cuaca jelek, kalau di musim angin barat ya, kalau di kota-kota banyak yang tumbang itu kayu-kayunya itu, kalau di lautnya itu seperti itu sama, risikonya gede. Kalau urusan mati dimanapun juga mati, di darat ke laut nggak di darat, urusan nyawa itu bukan urusan kita kan. Pokoknya kalau ke laut dulu, sekarang mah udah canggih. Canggihnya begini, sekarang mesin tempel ya, lampu sekarang mah bawa genset. Iya. Dulu mah waktu bapak petromak tahu, nah petromak dayung perahu layar dulu mah perahu kayu. Sekarang mah udah canggih, cuaca jelek misalkan datang ke tengah, cuaca jelek bisa pulang lagi kan. Dulu mah maju kena mundur kena, udah nyampe di sana kan. Di mancing itu enggak sembarangan mancing. Nggak sembarangan ya. Maksudnya begini, bukannya sembarangan. Jadi kan si tempat ikan itu ada tempatnya, enggak keseluruhan laut itu ikan semua, enggak. Jadi ada tempatnya, kayak di darat aja. Contohnya misalkan di pasar kan banyak orang, di luar pasar nggak ada, jarang. Nah itu seperti itu. Ikan juga ada rumah-rumahnya. Makanya kalau nggak tahu tempat-tempatnya, ya kalau sembarangan mancing mah Iya nggak dapat apa-apa. iya, Capek doang. capeknya doang. Makanya tahu tempatnya mancing, ada itunya di daratan, ada ciri-cirinya ya. Situ kalau lu ngambil itu ada gunung, ya ada, bisa dipakai itu, pakai apa, pakai aturan. Nah itu tetengger ya. Nah itu pas ini, nah di sini pakai jangkar. Nah, itu kalau sembarangan itu mah kadang nggak ada. Kalau ikan kayak tongkol ya, nah itu ikan di atas itu mah, ikan di atas. Jadi kalau ikan di bawah mah kayak kakap, buah ikan karang itu makan. Ikan karang tuh. Iya, kalau ikan tenggiri kan di atas, tenggiri di lautan 25-30. Kalau ikan tuna itu di tempat ikan 60 meter. Nah itu. Kalau ikan tongkol mah di atas kadang-kadang. Kalau laut mah, aduh, mendingan sih di darat, istilahnya begini. Masuk angin bisa dikerokin. Nah maksudnya kalau di darat itu, misalkan usaha ya, darat. Kita misalkan celaka contohnya, sampai meninggal, ketahuan. Kalau di laut Resikonya. Bapak mah udah pahit manisnya itu udah terasa laut. Pokoknya ke laut itu katanya enak, kata siapa? Iya, kata siapa? Bapak udah puluhan tahun. Iya, puluhan tahun. Umur bapak udah sekarang 65. Kayak 50. 65 tahun. 65 tahun hidupnya itu di laut. Punya kehidupan. Di waktu zaman perahu dayung ya, semalam kalau lagi dapat ya, kalau ada rezeki itu kegaji 500 perak. Waktu pasti pakai perahu dayung. Iya, 500, 300, 200 perak, 200 rupiah. Nah itu 200 rupiah itu manfaatnya gede. Iya. Jadi waktu saya masih muda, pokoknya masih muda itu,
belum memikirkan apa-apa, masih muda. Itu kebeli sepatu, celana, wah pokoknya uang 200 itu gede. Keren. Iya. Sekarang gaji 1 juta atau 5 kecilnya 100.000 ya, nggak ada artinya, nggak ada artinya. Iya, dipakai jajan anak udah habis. Cucu, bukan anak, cucu aja udah. Cucu sehari nggak cukup 20.000, anak kecil. Makanya sekarang, dari dulu sampai sekarang, bukannya itu penghasilan manusia berkurang, bukan, tetap sama. Cuman zaman ke zaman ada perbedaan. Ada zaman dulu manusianya kurang. Iya, ya kurang. Contohnya kurangnya di sini. Misalnya kampung Sawarna lah. Sawarna dulu kan belum begini. Masih istilahnya toto lah. Iya. Ya kalau kata orang Jakarta masih toto, ya masih kurang. Jadi tapi makanan kadang-kadang kurang akibat jadi orang-orangnya belum berkembang, hanya sebatas kalau tani ya tani aja. Kalau sekarang manusianya banyak, orangnya banyak, otaknya udah pada terbuka, yang usahanya bermacam-macam. Nah, penghasilannya gede, tapi manfaatnya kurang. Dulu waktu saya bapak masih muda, masih merokok ya, sekarang masih merokok. Rokok yang ada itu dulu bukan jarum coklat, rokoknya namanya, kalau sekarang ditambungnya jarum coklat. Rokok Tanjung namanya rokok Tanjung. Riung Gunung. Kalau Kansa sama Komondor itu dari dulu. Gudang Garam Merah itu dari dulu. Sewaktu ingat udah ada. Kalau sekarang rokok bermacam-macam. Ada. Iya. Bermacam-macam. Makanya sekarang mah jadi kalau misalkan ngantongin uang 100.000 tidak ada apa-apanya. Beli rokok 1 bungkus, jarum coklat 20.000 sini ya. Bensin, contohnya misalkan 1 liter 15.000 udah 35. 100.000 paling 1 jam habis. Iya sekarang. Cuman di kampung mah begini ya, kalau di kampung mah jadi emang sekarang jadi jualan itu banyak, kayak udah mirip di kota aja ya. Cuman di kampung mah ada gitu ya, campurnya tani terus misalkan mau istilah contohnya ya, contohnya kalau jadi makanan singkong pisang nggak beli, cuman itu doang membantunya. Kalau tani seperti beras pada punya, itu nggak beli, kadang-kadang yang beli juga ada. Gitu. Kalau di kota kan, kalau misalkan banyak sih di orang-orang di kota yang Bapak sering ke kota. Bapak sering ke kota juga berarti? Sering. Kalau di Bogor banyak saudara di Cibinong. Oh Bogor kota ya? Iya, Cibinong ada saudara tuh di banyak. Kalau saudara-saudara keponakan juga Cibinong di. Kalau sekarang mah udah zaman udah lain. Dulu mah anak-anak muda nggak istilah gengsian. Kalau sekarang mah anak-anak sekarang wah mintanya ke orang tua. Iya. Dulu mah bapak mah dari sekolah SD sampai kelas 6 itu kalau sekolah cuma tamat SD. Bapak dulu? Iya.
Kalau dulu sekolah di SD itu pelajarannya kalau sekarang ada di SMA. Dulu tuh Iya, udah dipelajarin waktu SD. iya waktu SD. Makanya saya mau tahu. Dulu mah di sekolah SD itu ilmu alam, ilmu bumi, IPA, sejarah adanya di SD. Adanya di SD. Sekarang di SMA kadang-kadang anak SMA sekarang saya tanya. Dulu mah dari matematika itu dari istilahnya kalau di sini mah dulu saya pernah dipelajari sama guru 1 meter 1 jam 1 gross korem itu ada di itu ada di SD. Sekarang di SD nggak ada, cuman makanya saya mah kalau misalkan jadi guru di SMA saya sanggup belajar ngajar anak. Karena udah dipelajarin waktu Iya waktu dulu SD. tahu. Sekarang mah di Indonesia gunung yang paling besar ada berapa? Nggak tahu. Sungai yang paling gede ada berapa? Nggak tahu dia mah sekarang. Makanya nggak ada. Nggak tahu dipelajari nggak tahu. Makanya nanya ke anak sekarang yang paling pintar di SMA kelas 3. Nanya. Coba Bapak mau tanya. Sungai yang mengalir ke Rangkas Bitung, sungai yang Ciujung. nggak tahu. Iya nggak tahu. Sungai-sungai Citarum itu nggak tahu. Makanya nggak ada. Itu yang ke Rangkas Bitung Ciujung kan, Pak? Iya Ciujung. Ciujung. Itu di ilmu alam itu ada sejarah. Makanya sejarah waktu zaman Belanda itu sejarah ada. Waktu pokoknya dipelajari ada, pokoknya tahu. Sekarang anak SD nggak tahu 1 menit ada berapa detik nggak tahu. Dulu mah dipelajari di SD ada. Iya. Dulu mah 1 gross 1 kodi. Itu kodi tuh. Nah, itu anak-anak sekarang nggak tahu. Makanya kalau urusan di sekolah di SD dulu, zaman sekarang gurunya juga mungkin nggak tahu. Makanya saya mau begini di matematika pernah tuh ada guru ya kalau waktu libur ikut ke pantai beli ikan. Coba Ru hitungkan. Yuk. Ditulis. Apaan ditulis? Kamu kan guru. Udah saya mangga. Kali sekian. Benar nggak? Harus jelas. Kenapa nggak harus jelas? Ini kan jelas. Sekian kali sekian segini. Coba kalikan di pulpen. Oh iya betul. Oh kali sekian. 11 otak. Tak usah. Saya mah kalau dulu begini. Waktu dulu mah kan kalau samen itu nomor 1 si Anu, nomor 2 si Anu. Dulu mah kan. Kalau saya sekolah sampai kelas 6 itu belum pernah nomor 3. 1 2 1 2. Bapak dulu. Iya. Kalau SMP ranking dulu. Makanya kalau saya bukannya menyombongkan diri, kalau saya otak dulu cerdas. Kalau saya dulu orang punya, saya bukannya sombong, orang tua punya, bapak punya lah. Gitu istilahnya sedikit ada disuruh sekolah. Dulu sekolah SMP kebayang. Sempet tuh berarti Disuruh sekolah. disuruh ke kalian. Apakah mau sekolah? Ayo, di modal. Saya bikin begini. Waktu dulu kan masih istilahnya otak itu belum berjalan, nggak memikirkan ke depan. Waktu dulu zaman mau jadi PNS gampang. Sekolah tamat SMP dulu SPG dulu. Daftar keluar sekolah daftar guru. Bisa. Diterima. Sebab dulu mah kekurangan guru. Kekurangan guru. Teman saya keluar sanawiyah. Ya. Sanawiyah. Daftar guru. Jadi, Langsung diangkat. Kalau sekarang diangkat P3K. Iya. Kontrak 5 tahun. Kalau sekarang banyak dulu pegang milihnya ya bapak mah Enggak. ke laut. Ke laut milihnya. Jadi berpikirnya gini, gaji guru paling hebat dulu 1,5 juta, 1 juta
PNS. Kalau sekarang kan P3K itu 3,5 juta sampai 3,5 juta. Saya bilang gini, saya sehari kalau sebulan lebih dari itu penghasilan ya. Iya. Berpikir makan bebas itu sisa makan, sisa rokok. Iya. Waktu masih muda. Kalau saya punya gaji 1,5 juta, penghasilan saya lebih dari itu ya. Cuman PNS itu emang ada, jadi nggak ada istilahnya tiap kalau sebulan itu istilahnya pas kan gajian dapat uang sekian, tapi dipakai sehari-hari nggak cukup kalau nggak ada sampingan. Kalau usaha misalkan bukannya ke laut aja, kadang-kadang di darat ada. Tergantung kita ya, istilahnya misalkan hanya sebatas ke laut aja. Kalau saya bapak dulu nggak gengsian lah, kuli terus kuli diambil sama bapak. Iya, kuli terus. Makanya mendidik anak sekarang gitu ya. Gengsi. Kalau urusan kaya mah itu bukan urusan kita. Maaf begini, urusan kaya biarpun tiap hari, tiap menit, tiap detik, tiap jam nyari uang, tapi kalau nggak ditakdirkan kaya, kaya, nggak bakalan. Itu kalau urusan itu urusan bukan urusan kita. Yang penting kita melaksanakan. Ada yang kaya orang itu udah takdir. Kalau orang tidak menerima takdir, wah kacau. Sebab takdir itu nggak bisa bakalan dirubah. Baju dipundur, nggak bakal dirubah, nggak bisa. Kalau nasib bisa, nasib. Ada sih orang cerita, saya mau udah nasib gini. Nasib mah bisa dirubah. Kalau nasib kita diam aja, nggak bakalan dapat rezeki. Kalau takdir nggak bisa dirubah. Dia takdir celaka, udah takdir. Kalau nasib bisa dirubah. Nasib kita begini gimana, berpikirlah. Kita harus, contohnya gitu, nasib mau merokok juga susah, tapi diam, nggak bergerak. Nah, maka merokok nggak bakalan. Coba kita, jangannya yang susah-susah. Misalkan teman ada di sana, kita diam, mau merokok nggak ada, uang nggak ada. Coba bergabung sama teman-teman lagi merokok, coba kita rokok. Nah itu rezeki ya. Rezeki kalau nggak dicari nggak bakalan. Ada juga yang datang sendiri, orang yang punya ilmu. Iya, yang punya ilmu. Contohnya jangan istilahnya keluaran sekolah ya tinggi, kalau pesantren bisa doa, ada yang manggil. Nah itu rezeki ya, itu datang sendiri. Kalau orang nggak punya ilmu kan, kalau nggak nyari nggak bakalan dapet lah. Iya, nggak bakalan dapet. Banyak di kota orang yang nggak, banyak dari kampung ke kota, dari kota ada yang ke kampung. Kalau orang Jawa masuk ke kampung jadi cukup. Iya, ada sebab orang Jawa mah larinya ke tani. Bakal ke tani. Tani orang Jawa mah, tani. Obatnya tani. Orang Jawa perantaunya kuat. Iya, beda sama orang Sunda. Orang Jawa, Sunda beda. Orang Jawa mah kayak orang Padang, Jawa, perantaunya kuat. Di sini ada udah buka dari mungkin sawana sampai punya anak, nggak tahu keluarga. Ada di sawah di sini, di Jawa. Tua meninggal nggak tahu. Ada kakak, jangannya rupanya juga nggak tahu. Udah puluhan tahun di sini, dia udah tua, belum pernah kesana lagi. Orang Jawa itu. Kalau saya orang Jawa mah, aduh, kuat fisik, kuat mental, jadi kuat. Kalau bapak nggak ketemu keluarga seminggu 2 minggu, Rasanya gimana? rasanya iya.
Anak pun juga, cucu nggak ketemu 2 hari 3 hari susul ke rumahnya. Iya benar, tapi orang Jawa benar-benar katanya kuat. Bapak punya anak 6, Ada 6. 6 cucu 8. Udah 8. 8 cucu, udah banyak. Udah banyak, makanya udah tua. Udah tua. Tapi kalau usaha masih itu Nelayan. ya. Kalau lain sih enggak, sekarang bapak mah di udah ngumpul. Ngepul. Oh. Ngepul. Kan kalau udah beres ikan paling usaha yang lain lagi. Kalau orang Betawi Pak, dia cocoknya apa Pak? Biasanya. Tahu Heeh. abang mau Betawi asli. Bapak Betawi tapi ibu Rangkas Bitung. Oh, orang asli itu. Jadi istilahnya Manalung. Manalung Pak. Cuma sebetulnya kalau hidup itu tergantung, kalau istilah di kampung mah, jadi kita misalkan usaha, contohnya misalkan jualan es, contohnya ya. Tapi kita tiap hari jualan, tapi penghasilan kadang-kadang gitu ya. Gitu. Kita nyari lagi yang mana. Tapi kalau di sini mah biasanya ya, kalau di kampung mah, kalau bapak sih pernah sih hitung-hitungan kata orang tua mah gitu ya, cocoknya usaha apa gitu ya. Nggak ada gitu ya. Tapi usaha tidak ada batasnya, apapun usaha yang penting halal ya, silahkan. Tapi ada satu, tapi jangan ditinggalkan itu, biarpun penghasilannya kecil, Jangan ditinggal. tapi itu yang utama. Ada ya, ada. Kalau usaha mah nggak ada batasnya. Misalkan kalau kita punya modal, tapi modal ada tapi usaha begini terus ya nggak ada peningkatannya, kita coba Lagi. cari ke orang-orang yang kalau di sini mah ya istilahnya bukannya kita percaya sama dukun, tapi dukun juga ada yang mintanya bukan ke setan, ke itu Ke Allah. ke Allah kan. Kita cocoknya di lahir ya, lahir hari apa ya, gitu. Cocoknya jualan apa ya, kalau usaha ya, kalau usaha cocoknya tani ya tani, itu jangan ditinggal. Tapi usaha yang lain silakan, jangan hanya sebatas tani. Iya. Tapi itu tani jangan ditinggal. Misalnya, contoh kalau di pasar, nah jualan ini harus ada. Misalkan kita jualan di pasar, jualan macam-macam ada, tapi ini jangan ditinggal, harus ada. Harus ada. Iya harus ada. Ada. Kalau di dunia mah kita jadi sesama manusia, kalau semuanya juga ciptaan Allah, semuanya juga rezeki diatur sama Allah. Tapi kita dengan manusia itu harus apa, komunikasi tetap harus komunikasi. Sebab orang pintar pun juga begitu, kita datang mau apa gini kayak mana kan dikasih. Kalau orang tua di sini banyak hitung-hitungan. Nyobain nih cocoknya. Kalau misalnya cocok, itu jangan ditinggal gitu ya. Sebenarnya gini, kalau misalkan ada sih, nggak tahu deh kalau di kota ya, kalau mau nikahkan, mau sunatan ya, kalau ada hari-harinya gitu ya. Iya ada hari-harinya kan, hitung-hitungan kan, gitu. Itu memang ada. Jadi jangan kita sembarangan, kan ada
ada misalkan bapak pun juga gitu ya, bukannya percaya sama mana dukunnya, itu dukun juga mintanya kepada Allah. Sebab di situ lahirnya kita ada naktunya. Iya, ada naktunya, ada naasnya hari apa. Kalau lahir misalnya hari Rabu misalnya, naasnya hari ini jangan gitu. Kalau kan kamu kalau mau nikah kan lahirnya hari apa, misalkan hari Minggu, calon suami atau calon istri hari apa, itu kan dihitung. Nah, tanggal sekian hari itu. Kalau urusan rezeki mah tergantung kita. Iya, nah jangan cek peribahasana cek orang Sunda teh merepok nya, ka anu repok bagus. Ai teu usaha mah moal aya rezeki atuh. Moal. Iya. Makanya itu urusan di dunia mah kita tolong menolong hanya sama sesama gitu ya. Kalau minta ke pohon gede, minta ke batu gede mah itu namanya musyrik. Berkata kalau istilah pendukun mah itu bukan musyrik ya Pak, kan Iya. komunikasi. Ada yang musyrik juga ada. Itu yang hitam ya Pak ya. Iya, yang musyrik juga ada, yang soal nyembah ke itu, dibawa ke kuburan, dibawa ke itu namanya musyrik. Sebab kalau orang dibawa ke kuburan, orang mati kok bisa ngasih, nggak bakalan kan, nggak bakalan. Ada juga orang datang ke kuburan mah nyekar kuat gitu ya itu. Tapi datangnya bukannya minta rezeki, minta didoakan. Harusnya yang hidup mendoakan. Nah, sebab orang meninggal itu kata Kiai juga mendengar, melihat. Kata MJ, kalau nggak percaya mati kamu. Iya. Sebab rohnya itu orang yang meninggal itu hidup. Sebab manusia matinya, kalau kita mati, jasad keluarga menangis itu kedengar. Cuman nggak bisa ngomong. Semuanya juga dimati, kaki mati, tangan mati, mata mati, mulut mati, semuanya yang ada di badan kita mati, tapi kedengaran yang meninggal dia menjerit mau hidup lagi. Sesudahnya dikubur, udah yang dikuburnya udah pada pulang, katanya 3 langkah dari kuburan dia udah dibangunin sama malaikat, menjerit mau ke. Nah itu makanya kalau orang nggak percaya kata Pak Emir, dia mati. Kita di kuburan mendoakan, nyampe nggak nyampe. Kalau nggak percaya, kalau nggak percaya mati. Nyampe. Makanya kalau orang tua meninggal, anaknya tidak mendoakan, sholat, tidak mendoakan, itu menjadi dosa satu orang tua, menambah dosa. Nanti kalau kita udah mati ada perhitungan kan. Kalau satu mati belatung. Kalau manusia perhitungan sama Allah. Nah, itu makanya banyak manusia yang takabur. Nah, yang sholat juga belum tentu Rasulullah. Komosia antara sholat. Yang sholat ke neraka kan antara sholat. Makanya manusia sekarang mah udah susah kalau dikasih nasihat. Jangannya kita nasihat orang lain, anak pun juga waduh benar susah. Untuk anak harus begini. Emang sebetulnya kalau kehidupan orang-orang dulu yang paling jujur orang. Iya, orang dulu.
sekarang mana anak sekarang punya orang kemek sikat terus. Iya. Makanya bapak ini punya anak satu lagi yang bontot, yang SMP. yang cowok. Jadi yang ditakutkan zaman sekarang itu Narkoba. Iya, anak cowok yang ditakutkan. Makanya pulang sekolah balik main sore maghrib masjid. Boleh main malam, harus ada batasnya. Harus ada batasnya. Iya, makanya tidurnya di rumah terus. Di rumah terus. Main boleh, nggak ada batasnya. Berteman boleh. Teman yang mana? Teman yang mana? Iya, teman yang mana? Banyak kita merasakan baik, tapi harus menilai. Harus menilai. Iya, harus nilai. Oh, kalau misalkan teman nih ngajak, misalkan anu, bikin alasan, terus saya ada pulang. Banyak sekarang anak-anak sekarang masih sekolah udah. Wah, sekarang anak sekolah tawuran, macam-macam. Anak sekolah SMP udah tawuran. Udah tawuran. Nah, nggak di kampung, nggak di kota, sama. Akibat pendidikan orang tua kurang. Pendekatan. Ya. Kalau dulu Bapak sebelum di sini, sebelum mengenal nelayan apa? Sebelum apa? Kan emang dari dulu di sini nih. Enggak. Kan? Di sini itu 2011. Iya kan? Baru 2011. 2011 sini biasa di rumah sana. Kalau rumah mah sana. Yang dekat Di sini mah iya. Jalan ke Pantai Urban Pari itu. Ini kan ada jembatan. Nah, itu ada musola. Nah, di situ belakang Rumah Bapak. Rumah Bapak ya. Situ. Nah, itu musola kampung Bapak situ. Kalau di sini ya tempat usaha. Sebab tanahnya tanah negara kan. Dikelola desa ya Pak? Ya, dikelola desa. Jadi kita masyarakat semuanya yang mau usaha di wisata dipersilahkan. Kalau punya modal yang penting aman, tertib. Nah, Bapak di sini ketua paguyubannya. Semua nih Pak. Dari Ya. ujung sampai ujung. Enggak, dari perahu ya. Oh, dari perahu. Ke sini Bapak megang, kalau nggak salah 70 warung itu pegang. 70 orang. Ya, 70 warung. Pokoknya kalau nanya Bapak mah nggak bakalan. Nggak tahu, pasti tahu. Makanya kalau kesini maka Bapak banyak langganan ya. Pada datang tuh yang datang malam langganan dari Kelapa Tunggal, apalagi dari Bogor banyak. Nah, makanya kasih tahu kalau mau kesini, situ kan ada yang nanya-nanya, nanya anak-anak ojek gitu ya. Iya. Nginep dan Kamu mau kemana? Iya, saya jadi inget. makanya, kalau kesini mah jangan bilang mau nginep, Jangan. udah booking. Gitu. Kalau misalkan mau ke tempat Bapak lagi, jual aja nama Bapak. Mau nginep udah ke Pak Ishak. Dia nggak bakalan ngomong lagi. Udah mentok nama Bapak, udah. Iya. Jadi inget kemarin baru sampai, emang udah mau kemana? Iya. Kalau kesini, makanya banyak langganan ya. Kadang-kadang sering kesininya. Kenapa? Ini kalau di Bapak enjoy enak. Kalau nanya Bapak dari atas pun juga, mau ke Pak Isa pun pada tahu. Kalau nginep di mana aja, nyari sendiri. Nego apa yang punya. Karena dibawa anak-anak Pak Ojek gitu, Bapak bingung. Bingungnya begini, Bapak dia yang ngasih harga dia. Dia kan pengennya bagi dua. Gitu. Jadi kalau penghidupan sebetulnya nggak mahal. Yang mahal itu anak-anak. Iya. Makanya Bapak kalau dibawa anak kok ini yang kemarin yang bawa anak itu. Iya. Anak kakak. Iya. Oh, anaknya kakak Bapak, Iya, bukan kakak. anak asli berarti. Iya.
Jadi kalau kesini mah gitu, nginep di mana saja, jual aja nama bapak. Kalau misalnya mau nginep udah ke Paisan tapi nginep di yang lain nggak apa-apa, jual aja nama bapak, nggak bakalan ngomong lagi. Nah, ada malam ada sih, oh udah ke Paisan nggak ada yang ngomong. Depoknya Depok 1 juga. Depok 1, Sawangan, Sawangan. Bojongsari. Kalau nggak salah kemarin sempat cerita yang bawa tuh, yang anaknya kakak bapak dia punya abang juga ya katanya kakak. Ya. Nikah sama orang sana ya? Kalau nggak salah. Oh iya. Depok. Kalau mantu tuh di Cilodong ada. Iya Depok. Cilodong yang tugas Cilodong. Makanya di sini bapak di Kapolsek juga tuh. Saudara ada 5 yang di Kapolsek. Kapolsek sini. Iya sini banyak. Mantu 1, terus saudara 4. Makanya di kantor KUA ada, di Koramil ada. Makanya bukannya bapak sombong, kalau bapak keturunan itu dari dulu keturunan yang pertama ada lurah di Sawarna itu kakek bapak. Pakainya Yang bapak. pertama. Katanya zaman kuda. Zaman kuda. Zaman kuda punya kuda, makanya kakek saya di sini kekayaannya paling. Iya. Ibu saya juga anaknya saya ingat hampir berapa hektar tuh kebagian. Ibu saya paling bonsor. Itu pertama jadi kepala tahun itu kakek. Habis kakek anaknya yang pertama jadi kepala desa. Makanya saudaranya di Bayah itu banyak. Di kecamatan di Bayah itu hampir 60% keluarga. 60% di Bayah. Keluarga. Semuanya jadi orang. Bayah. Yang di dewan, yang di kepolisian, di tentara, ada di kantor semua keluarga. Banyak keluarga besar bapak. Banyak saudaranya. Iya. Kalau di Bogor itu di PM ada di rumah. Terus di Cipaku Bogor ada, banyak lah di Bogor juga. Bogor. Berarti bapak juga dari lahir emang udah di sini. Ini ayo sini. Nanti di Sawarna ya, di Sawarna aja ya, bukan di Sawarna keluarga hampir, pokoknya hampir keluarga. Hampir keluarga. Ya semuanya juga saudara, kita sama keturunan Nabi Adam. Iya. Tapi kesininya darahnya lain. Darahnya tapi lain. Dari sananya mah sama saudara. Kalau bapak sekarang mah hidup jaya aja, jadi santai, ya nggak ribut-ribut, nggak ribut. Urusan usaha sekarang udah nggak seperti dulu. Udah nggak jadi seperti tenaganya udah kurang, listriknya udah kurang. Kalau mental sih masih, kalau mental mah gitu ya bisa kerja. Fisiknya udah, kalau udah 60 ke atas nah udah. Sampai kata ibu juga kemarin cerita, bapak kalau pulang sampai tangannya putih lama di laut. Bapak kecelakaan di laut udah pernah sehari semalam. Waktu dulu. Biasanya kalau celaka di laut tuh apa aja tuh pak? Banyak. Iya maksudnya yang bapak celaka di laut tuh misalkan kenapa gitu? Gini,
kalau dulu mah. Jadi kalau udah tadi bapak bilang, kalau misalkan dari sini berangkat cuaca bagus di sananya hujan. sana angin Oh, hujan, nah kendalanya angin kan yang utama. Kalau hujan nggak apa-apa, kan kendalanya angin. Jadi kalau udah angin jadi perahu kecil, jadi ombaknya perahu ada di bawah ombak, itu kita nyawa mengandalkan sama tamang jangkar. Jangkar. Kalau jangkar putus udah kemana perahu pak itu. Makanya lampu petromak putus, angin gede, hujan, air masuk perahu semalam, Harus dikeluarin. di perahu ya air. Nah itu Di situ. kendalanya. Kalau cuaca bagus, rokok satu bungkus Nyemplung sebentar. Kalau cuaca bagus, ikan banyak. Ya kan? Nah, itu kan kalau di laut itu kendalanya angin. Soalnya berapa hampir 20 tahun lah laut. Makanya pahit manisnya itu bapak terasa. Waktu bapak dulu masih bujang sempat kepikiran pengen jadi apa gitu. Kalau pikiran mah ada tapi tadi bapak hobinya yang utama itu. Kalau tani ya tani bapak sekarang juga. Tetap tani. Tetap sebab di nelayan di KTP itu bapak ini tani nelayan pekerjaan. Tani nelayan. Makanya bapak punya anggota KTP nelayan, KTP nelayan, bapak begitu. Punya asuransi juga nelayan. Kalau anak mah semuanya juga nggak ada kan mas. Terus lebih dari bapak ya. Kalau nelayan itu hanya sebatas bapak aja lah. Emang sekarang ada penghasilan nelayan yang paling gede tuh. Jadi kayak kita istilahnya nagih uang dapat. Nagih uang dapat. Ya, contohnya Benur. Lobster. Anak lobster sekarang. Pertama tuh laku lobster semalam gaji 2 juta 3 juta itu kecil. Lobster bapak. Iya. Sebab waktu dulu pertama tuh baru-baru lah sekitar 3 tahunan ini baru. Kalau sekarang sengketa. Dulu kan masih ilegal, harganya bagus. Kan sebesar lidi kan itu. Sebesar lidi. Iya. Benihnya pak. Harganya dulu mencapai 15.000. 15.000. Dapatnya bukan 10-20 ribuan satu perahu. Coba kalau dapat 1.000 Waduh. kali 15.000 berapa? 150 juta. Paling kecil jual nelayan 10 juta, bakar 250.000. Kalau misalnya 2 orang bagian berapa tuh? Kalau sekarang udah PT yang megang. harganya jelek. Kadang-kadang ke 5.000. Sekarang 1.000. 1.000 nggak ada yang ngambil nelayan. Sebab merugi, barangnya udah kurang, paling dapat 150 kali 1.000, 50.000, bahan bakar 250.000, nombok. Makanya sekarang jarang yang ngambil, harganya jelek, turun naik 5.000, 10.000. Hari misalnya sekarang 5.000, besok turun lagi 2.000. Nah, pemerintah pintar sekarang, jadi masih dilarang sekarang. Jadi pemerintah mungkin turunin ya gitu. Jadi nelayan bosan ya saya ambil.
caranya begitu ya Pak. Cuman begini, kalau pemerintah berpikirnya ini alam ya, Alam alam itu hak manusia, manusia. hak pencipta yang menciptakan. Di laut itu bermacam-macam, itu hak manusia kan. Kalau ikan dari dulu diambil sampai sekarang, Nggak kalau bisa. bukan habis nggak habis kan. Habis. Contohnya itu, kalau pemerintah berpikir cobalah, makanya Indonesia sama anggapnya bodoh. Yang menerima di luar negeri itu Vietnam, Singapura yang menerima ya, Yang nerima. Filipina yang menerima. Ini 2 bulan sebesar lidi itu udah gede, mencapai 5 on 4 on, udah gede 2 bulan. 2 bulan. Diternakan sana, obatnya ada. Kok kenapa Indonesia nggak bisa? Kenapa nelayan masyarakat dilarang? Seharusnya pemerintah kalau mau dijual ke luar negeri, istilahnya usaha, terima, stabil, bagus, ya ekspor siapa? Kalau di sini harga kan nelayan 10.000, harga keluar kan 150.000. Kalau mata uang Indonesia 150.000. Coba kalau bawa besar 500.000 ya, 500.000 dijual 150.000, sisa ongkos kapal misalnya ekspor sana berapa? Miliaran lebihnya. Makanya bos Benur itu paling kaya. Bos Benur. Iya, bos itu kaya. Satu lagi deh, yang di sini aja, yang di sini yang kecil ya, bos yang kecil, paling kecil di sini, bayar pelayan berapa? Kalau bayar nelayan 10.000, dioper lagi ke bos 15.000. Kalau 500, kalau ada 2.000 biji kali 5.000 berapa? Lebihnya 100 juta kan? Tuh. Ini datang ke laut. Wah, udah berapa lebih? Makanya bos-bos itu Kara raya. itu waktu sebelum tangani pemerintah ilegal. Kalau ketangkap, mana waktu Menteri Kelautan Iya, kena. itu siapa? Siapa? Yang cewek itu? Sri Mulyani ya? Bukan. Benih lobster juga kan Pak waktu itu Iya. kalau nggak salah. Yang Menteri Kelautan itu yang orang Pangandaran. Iya tuh sempat ada beritanya. Ya. Pintar dia. Pintar. Disita dapat. Siapa yang beli? Yang menteri kan. Menteri. Makanya tambaknya di tiap pelabuhan ada. Dia bukan dia yang ngelolanya, anaknya. Nah, pemerintah kita. Susi Wijiana. kan orang Pangandaran. Tambaknya Pangandaran, Labuan, Sinuangan ada. Susi Wijiana. Iya. Laut ini laut tak disita sama pemerintah. Kadang-kadang bukannya ratusan ribu, jutaan. Di TV dibawa ke perahu, taburin di tengah. Padahal bohong. Makanya pemerintah mah betul-betulnya bersedia sama masyarakat. Itunya diambil, orangnya ditahan, didenda. Contohnya tuh anak kakak saya, itunya kan biasa pura-pura. Pak, Bang, saya coba tolong ini beli buat booster sekian ratus misalnya. Nanti saya punya bos baru. Tahu-tahu dia Intel. Iya. Jadi ngawasin 10 hari. Kebodohan akhirnya mana? Udah gitu ya. Dia telepon, Bang ada barang. Sini.
Ternyata dia datang bawa mobil, lagi itu sergap semua jam. Nah itu di kurungan 2 bulan. 2 bulan tuh Pak? 2 bulan, denda 150 juta. Waduh. Habis 300 lah. Makanya kemarin kesini dari Kapolda, pusat dari Kapolda, sini makan dari 5 orang. Ada anak saya yang adanya kemarin yang bawa, adanya, Mang, itu yang lewat dulu, datang sini ngobrol sama Pak, kami tahu aja, kita ngobrol aja, kita bukan ngobrol politik, kita ngobrol biasa aja. Sekarang Bapak buka kita sekarang sama dengan saya masyarakat. Kalau di kantor Bapak polisi, tugas Bapak lain. Kalau Bapak sekarang kan Bapak pakai baju biasa, sama dengan saya. Semua apa Pak? Saya bertanya. Kemarin 20 anak kakak saya diuji, ditewak sama Bapak. Pak, seperti kalau saya tugas, saya pun juga merasakan salah. Merasakan jangan merasakan salah. Salah. Saya bingung namanya Pak. Kalau menurut saya orang bodoh Pak. Tinggal gini, kalau misalkan polisi berdekatan dengan masyarakat nggak bakalan susah Pak. Nggak bakalan susah. Emang tugas. Kalau Bapak misalkan lagi pakai baju dinas, itu kan Bapak kenal lewat anak saya nggak pakai baju dinas, pakai baju biasa. Apa salahnya Bapak ngobrol baik-baik? Jangan nih. Itu Bapak 10 juta, 20 juta, Bapak bisa ngantongin uang itu. Coba saya mau tanya, itu barangnya kalau nggak salah berapa ratus ribu ya? Saya jangan masukin. Itu di kementerian. Saya juga nggak tahu. Saya nerima salah. Itu nerima salah itu salahnya apa Pak? Saya mau tahu. Salahnya seharusnya itu Pak mendapatkan dengan masyarakat itu betul. Iya Bapak selamanya jadi polisi nggak bakalan selamanya. Ada Pak orang manusia juga ada matinya. Ini tugas Bapak ada pensiunnya. Bapak larinya kemana? Ke masalah. Kalau Bapak misalnya tengil waktu jadi polisi, nggak kenal sama rakyat. Kalau Bapak udah pensiun, Pak, masyarakat nggak bakal kasihan. Iya. Tapi Bapak baik dengan masyarakat. Yang bara Pak dia awas, boleh ambil kekayaannya. Awas, hati-hati. Yang bara nggak jangan gitu, mau gitu semua. Karena Bapak banyak. Kalau anak-anak Bapak saudara kesini, kalau salah ini besok lari ya. Begini, saya mau kasih tahu kamu. Kalau misalkan dia udah kenal, dia bawa motor, misalnya motor bohong, teman tahu akrab, jangan nyuruh yang tidak kenal, kasih tahu harusnya. Permisi ya Pak, Ya. sendal. Oh ya. Jangan nyuruh yang nggak kenal berarti. Kalau Bapak berarti pernah nggak ke Ujung Kulon? Ujung Kulon. Pernah. Itu mah udah paling ujung ya Pak? Iya. Ujung pulau ini ya Bang Ujung. Kayaknya tembus kalau ke sono Australia. Iya. Kan ujung pulau mah susu lumputan Jadi kalau ketahuan ke ujung pulau bukannya itu waktu ngambil lobster gede. Gitu. Ada tuh Pak di sana. Ada.
Kalau ketahuan sama petugasnya nggak boleh. Nggak boleh. Soalnya takutnya di situ kan ada satu-satu yang dilindungi. Pernah sekali Pak ke sana. Nah, Iya. Apa namanya dan lupa lagi. di situ mah bekas badak tapak ya. Dulu nih. Badak tuh macan harimau mau takutnya gitu. Ada orang di sana. Jadi kayak orang buronan ya, larinya ke sana ke hutan. Ke hutan. Nah, ada yang nyamperin, saya lagi masak, nah, lagi masak di depan. Badannya penuh atok, badannya udah kurus, Udah kurus. udah kurus, rambutnya sampai begini, ngobrol di buronan, larinya ke sana. Yang Allah. meninggalnya di situ. Iya Pak. Jadi makan seadanya. Ada buah-buah macam nggak tahu makannya. Jadi kasih makan. Mama yang eta mah. Corona. Jadi untuk corona ada tempat di penjara ada. Iya ada. Cuman ada yang ngasih tahu kalau ada yang ngurusnya kan. Ada yang urusnya. Kalau dari rumah ke situ kalau nggak salah 3 hari 3 malam tempatnya. Kalau dari laut pakai perahu menuju tempatnya itu sehari. Sehari Pak. Nah, kalau dari atau 3 hari itu berapa? Dia ada makam Belanda juga Pak. Kapal yang film juga soalnya yang gelap ada sekarang. Iya Pak. Ada Bengkarak penjara, kapal jalan kereta. Jalan kereta. Sini juga ada jalan kereta. Dulu zaman Belanda. Belanda. Iya sini ada jalan kereta sampai sini. Nah kalau ini nih Pak nih, yang batu ini nih, dari dulu emang begini aja. Iya. Ini mah ada sih, ada orang nggak tahu Kristen ya, Kristen mungkin dia nyembah. Dulu masih pernah ada yang pakai baju kuning gitu ya, apa itu? Oh Buddha ya. Oh. Orangnya rambutnya Botak, nggak ada. iya. Banyak kan Pak. Dia dipasang apa kain merah kalau salah di bawah air tuh. Lebarnya kalau nggak salah ada 30 meter persegi. 30 meter persegi. Ya. Sebelum ada merek. Ya. Dia nyembah. Berapa mahal? Sudah ada yang nanya. Di sini ketuanya siapa? Pak Isa. Terpanggil ke sana. Cewek sih. Pak saya mau tanya apa? Ini saya mau tanya arah ini. Itu awalnya kalau saya narik dari awal nggak tahu. Dari awal nggak tahu. Sebab umur saya baru 50 tahun lebih. Kalau nanya itu nggak tahu. Ini sejarahnya nggak tahu saya. Masa nggak tahu? Iya. Bapak saya meninggalnya itu di umur 90 tahun. Katanya udah ada. Kakek saya, kata bapak saya itu udah ada. Apalagi saya yang baru lahir. Ini udah ada. Ini mah saya mah jadi ini mah yang pencipta, yang menciptakan. Enggak, bukan.
Bukan. Terpercaya. Terpercaya. Tak percaya. Terpercaya bahasa. Kalau nggak percaya jangan panjang-panjang ngomong Pak. Oh, sama saya. Saya emang nggak tahu kalau nanya ini. Nggak tahu. Nggak dia mau ngomong nggak percaya adanya. Nggak percaya. Pasti kalau orang kota bakal nanya begitu. Pak ini dari dulu udah kayak gini. Ada juga yang gini, yang ada yang ngomong. Ini Tanjung Layar, Pak. Tanjung Layar. Ini layar. Perahunya ada di Bandung. Nah, kata siapa? Itu sejarahnya. Kalau saya nggak tahu lah. Sebab di sejarah di pelajaran di sekolah itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Itu masuk tuh. Kalau ini bukan ciptaan Allah, udah roboh. Udah roboh. Udah roboh. Ini mah seumur dunia udah berapa abad itu pasti udah ada lah. Udah ada. Tempat-tempat lain juga udah Allah nyiptakan untuk manusia. Kedepannya Allah itu udah tahu, makanya Allah mah kita kalau mau tahu Allah nggak bakalan tahu. Allah mah sama makhluknya tahu seluruh yang ada di dunia itu. Kelakuan manusia satu-satunya tahu. Makanya orang nggak percayanya sama Allah orang kafir. Kita bikin dosa hari ini tahu, tapi orang nggak bakalan tahu. Kita mau tahu Allah nggak bakalan, Allah mah tahu sama makhluknya. Makanya cek istilah bahasa Sunda mah sabuni-buni oge anu maling kapanggih bae. Kapanggih tah manusia bikin kesalahan. Tetap Allah mah tahu. Sebentar lagi aku mah ngantor nih. Iya. Ini juga tahu Berapa pulang lama? berapa. Ini keluar ke Enggak. Jadi kita dari pesantren ini. Oh, Dari pesantren. pesantren Ya, mana? di Depok. Depok. Saya punya kenalan Abuya Ahmad di pesantren Nurul Iman Parung. Iya, Habib Sagapnya. Ya, itunya Abuya Ahmad. Kalau saya dengan Habib Alwi itu kenal, dia pernah ngaji. Kalau Abuya Ahmad pernah Kesini. iya pernah kesini. Di Nurul Iman pernah ngaji di sini. Saya waktu Maulid Nabi. Mana? Ayah Maulid Nabi. Berapa kali kita kan sini ngaji di sini 1 kali. Ya kayak saudara sekarang. Teradakan aku. Eta mah teu aya. Ayeuna kali keren jam sabaraha? 10. Oh jam 10 mah ayeuna ada. Oh, oke mah. Nah makanya saya mah kenal Abuya Ahmad dulu. Makanya dia cerita di Arab Saudi Indonesia Quran yang paling gede adanya di situ. Di sono. Iya di Nurul Iman. Di Nurul Iman. Kalau mau tahu, Iya yang gede itu ya, Pak. iya ikut sama. Makanya anak saya di sini, Pak, kalau punya anak suruh sana. Itu ada tempat sana dari TK sampai kuliah gratis. Itu ada. Ada orang sini juga di sini sana. Nurul Iman. Seengnya. Iya. Ya, aduh, kayak ngaku saudara. Muda. Jadi Abuya Ahmad kan emang tinggalnya di sono, Pak. Ya. Pesantren. Sama Habib Alwi tuh, di Cisarua Bogor. Cisarua Bogor. Ya, dia pernah
pernah ngaji sih 2 kali. Ya kalau kenalan semua para ustadz itu pernah. Kalau di Sukabumi Habib Sulaiman, Yang di itu Pak, yang mau tanjakan ke Cikidang, ada tuh Pak Habib Smith namanya. iya. Hmm. Ini Nurul Iman itu katanya itu hampir 1 hektar lebih. Tanahnya luasnya. Ya, 1 hektar. Abu Ahmad sampai nginep di sini. Di sini pisan. Iya, sini. Habib Alwi itu yang masih muda itu bukan? Iya, Ah. masih muda. Iya. Iya, masih muda. Dia mah sama anak-anak muda ngajinya. Iya. Dia emang ketua apa sih? Dia kalau pertama kesini saya baru dia kenal. Dia kan bawa grup motor, Iya, pimpinannya tuh. benar. Ya, itu dia. Datangnya ke sini ke Pak Ustadz Uloh. Pak Ustadz Uloh kebetulan di desa pengajian ibu-ibu. Pengajian Nah, ibu. pengajian ibu-ibu. Jadwalnya Ustadz Uloh sini. Kebetulan ada Habib Alwi. Habib Alwi dimasukin gitu. Tepatnya dah nggak pakai samping, pakai jaket, celana. Iya, orangnya. Nah itu ya makan di sini. Nah ngobrol sama saya kenal terus pulang sore terus panggil ngaji, panggil lagi 2 kali. Hanya kenal aja. Sekarang ya pun sini. Apalagi beli Ahmad tuh. Gimana, Bah? Tawarna kapan sih saya kesana lagi? Pokoknya kesini aja lah, main. Ya nanti kemarin ada waktu saya hajatan dipanggil, dia kebetulan ada di Malaysia. Malaysia. Brunei. Iya. Abu Ya Ahmad percaya enggak? Abu Ya Ahmad waktu dia umrohnya sering. Kemarin terakhir umroh. Pulang dari umroh, oleh-olehnya Nyampe ke sini. nyampe dikirimkan minyak terus Jam-jam apa, pasti. sorban itu dikirimkan ke sini Kirimkan. sambil sayang ke sini kayak saudara. Kayak saudara. Iya. Sayang. Kalau Habib Alwi mah yang kemarin itu sama istrinya tuh. Nggak lagi sama ininya, anak buahnya. Iya. Kalau misalkan punya teman kayak saudara seperti Ustaz itu, kita punya ilmu. Punya ilmu. Sebab mengobrol itu bukan mengobrol kemana-mana. Yang ngasih gini nih Pak kehidupan. Tapi jangan terlalu serakah. Santai aja kehidupan. Jangan terlalu serakah. Misal siapa sih orang nggak mau kaya? Semua orang jago mau kaya, tapi mati enggak. Nggak mau. Pokoknya enjoy aja itu. Jangan terlalu serakah, pengen kaya, pengen panjang umur. Siapa sih? Itu bukan urusan kita. Yang penting kita melaksanakan aja. Laksanakan Sebaik-baiknya. Tapi benar punya ilmu dan alhamdulillah. Kita berbicara masalah hukum. Ya. Kalau kita mintanya baik-baik, ya, untuk misalkan mencari atau minta buat kehidupan kita yang bagus, apa salahnya? apa salahnya? Tapi kalau kita minta kehidupan yang jelek, jangan. Ada aja yang dukun juga memberikan yang terbaik. Itulah yang
Yang bagus. Tapi yang jelek jangan, Pak. Itu yang mesti kita misalkan minta ke pohon gede ke itu jangan itu mah. Kalau misalkan dukunnya harus begini, tapi untuk balik baik untuk kita, itulah. Itulah. Di Quran juga Pak ada ilmu hitam, ada di Quran ada tinggal ngamalkeun ada di Quran juga. Bapak ngantor nanti kemana dulu dari situ? Ke sana, Sana. ke lelang. Lelang. Kalau Kemudian dia malam kemarin mana menyambut Muharram, Muharram ya? Iya. Malam kemarin nah, itu di lapangan yang ceramahnya yang juara kemarin di Indosiar beban Oh. Deban ah, orang sini tuh. orang sini dia. Iya orang sini, orang Cilongkrak, cuman pesantrennya di Bandung. Pesantrennya di Bandung dia. Siap-siap. Siap, Pak, atur nuhun. TU palingan. Iya. Saya ada pulang mah